Konon, Bengawan Sindi Mantra yang sangat sakti memanggil naga Besuki dengan genta saktinya untuk meminta harta demi melunasi hutang anaknya yang suka berjudi. Sesampainya di rumah, Sindi Mantra pun memberikan semua emasnya kepada anaknya Mani Angkeran. Pada saat perjalanan pulang, Sindi Mantra pun menancapkan tongkatnya dan membaca mantra-mantra untuk membuat air naik memenuhi daerah tersebut. Hingga akhirnya terbentuklah Selat Bali yang memisahkan antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Apa kabar semua? Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi cerita tentang horor, mistis, ataupun supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Untuk kawan-kawanku, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat buat kontennya. Nah, kisah kali ini adalah kisah legenda. Untuk menyingkat waktu kalian, kita langsung masuk saja ke videonya. Legenda Mani Angkeran dan terjadinya Selat Bali. Naga Besuki merupakan sebuah makhluk mitos yang berasal dan dipercaya oleh rakyat Bali. Kisah tentang Naga Besuki ini juga muncul dalam legenda terciptanya Selat Bali. Dan konon kabarnya, Naga Besuki bertempat tinggal di bawah kawah Gunung Agung. Naga ini diceritakan sangat sakti. Sisi dari naga ini bisa rontok dan berubah menjadi emas dan berlian. Konon, Bengawan Sindi Mantra yang sangat sakti memanggil naga Besuki dengan genta saktinya untuk meminta harta demi melunasi hutang anaknya yang suka berjudi. Kita biasanya sering mendengar kisah naga adalah makhluk mitologi yang muncul dari mitos negara-negara Eropa atau ular berukuran besar yang bisa terbang dari negara Tiongkok. Tetapi, legenda naga juga ada di Indonesia, tepatnya di Bali. Selain terkenal dengan pemandangannya yang mempesona dan kaya akan tradisi dan budaya, Bali juga memiliki kisah legenda tentang naga yang sudah ada sejak zaman dulu. Salah satunya adalah kisah legenda terbentuknya Selat Bali yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Dahulu kala, di Jawa Timur, hiduplah seorang Brahmana yang sangat sakti bernama Sindi Mantra. Brahmana tersebut memiliki seorang anak laki-laki bernama Mani Angkeran. Namun, anak tersebut sangat gemar dengan berjudi. Kegemarannya yang buruk itu tentunya tidak membuahkan hasil. Yang ada hanya kerugian. Hingga ia selalu kalah dalam berjudi dan dikejar-kejar oleh penagih hutang. Sindi Mantra pun kasihan melihat putranya. Terlebih, ia sangat menyayangi anaknya. Sindi Mantra pun bertapa di Gunung Agung untuk meminta bantuan kepada naga Besaki yang tinggal di Gunung Agung. Ia memukul-mukul genta yang dibawanya sambil membaca mantra-mantra hingga sang naga keluar dari sarangnya. Ketika sang naga telah keluar, Sindi Mantra menceritakan kondisi anaknya dan meminta bantuan kepada sang naga. Naga Besaki pun iba pada Sindi Mantra. Ia pun bersedia membantu dengan memberikan emas dan intan dari sisi-sisi yang terdapat di ekornya. Namun, ia berpesan kepada Sindi Mantra untuk menasihati anaknya agar berhenti berjudi. Sesampainya di rumah, Sindi Mantra pun memberikan semua emasnya kepada anaknya Mani Angkeran. Semua itu dipakai untuk membayar hutang-hutangnya
sambil menasihatinya untuk tidak berjudi lagi. Namun, nasihat tersebut tidak didengarkannya. Mani Angkeran kembali berjudi dan terlilit hutang besar. Mani Angkeran kembali meminta bantuan kepada ayahnya. Karena kecewa sang ayah menolak permintaan anak tersebut, Mani Angkeran pun putus asa, yang akhirnya ia nekat mengambil genta milik ayahnya, Sindi Mantra, dan pergi ke Gunung Agung. Setelah mengetahui tentang naga yang tinggal di gunung tersebut, sesampainya di Gunung Agung, ia pun langsung memukul-mukul genta hingga sang naga keluar dari sarangnya. Mani Angkeran terkejut melihat sosok naga yang sangat besar di hadapannya. Naga Besaki yang langsung mengenali Mani Angkeran pun marah karena mengetahui ia mencuri genta milik ayahnya. Namun hatinya luluh saat mendengar cerita Mani Angkeran. Dan karena masih memandang persahabatan dengan Sindi Mantra, Naga Besaki akhirnya bersedia membantu Mani Angkeran. Naga Besaki kembali ke sarangnya untuk mengambil emas dan intan untuk diberikan kepadanya. Saat balik ke sarang, Mani Angkeran melihat bagian ekor Naga Besaki yang dipenuhi dengan emas dan intan. Ia pun tengiur hingga buta oleh rasa tamak. Ia pun melakukan hal licik untuk memotong ekor Naga Besaki. Dengan cepat dan segera dia melarikan diri. Naga Besaki pun kesakitan dan marah dan langsung mengejar Mani Angkeran. Naga Besaki pun kemudian menyemburkan api ke arah Mani Angkeran yang sedang melarikan diri. Api itu pun kemudian membakar tubuh Mani Angkeran hingga menjadi abu. Sindi Mantra menyadari anaknya hilang. Kemudian mencarinya hingga akhirnya ia menemukan genta miliknya di depan sarang Naga Besaki. Ketika sang ayah mengetahui anaknya telah menjadi abu, ia pun memohon kepada Naga Besaki agar anaknya bisa dihidupkan kembali. Naga Besaki bersedia menghidupkan anaknya. Namun dengan syarat Sindi Mantra harus menyembuhkan kembali ekornya yang putus. Sindi Mantra menyanggupi syarat tersebut. Dengan kesaktiannya, Sindi Mantra berhasil menyambung ekor sang naga, dan naga pun menghidupkan kembali Mani Angkeran. Mani Angkeran berjanji untuk bertobat dan mengubah dirinya menjadi lebih baik. Meski telah dihidupkan kembali, Sindi Mantra merasa bahwa anaknya, Mani Angkeran, dan dirinya tidak bisa tinggal bersama lagi. Ia pun menyuruh Mani Angkeran untuk tetap tinggal dan mengabdi di Gunung Agung. Pada saat perjalanan pulang, Sindi Mantra pun menancapkan tongkatnya dan membaca mantra-mantra untuk membuat air naik memenuhi daerah tersebut. Hingga akhirnya terbentuklah Selat Bali yang memisahkan antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Cerita ini mengandung pesan moral tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan perubahan diri. Pesan moral yang penting yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, kejujuran dan integritas. Mani Angkeran yang awalnya berjudi dan mencuri harta dari naga menunjukkan bahwa tindakan tidak jujur dan serakah akan membawa konsekuensi yang buruk. Kejujuran dan integritas adalah nilai yang harus dijunjung tinggi. 2. Tanggung jawab. Sindi Mantra meskipun sangat mencintai putranya, namun harus menghadapi kenyataan bahwa tindakan dari Mani Angkeran membawa masalah besar. Ini mengajarkan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Ketiga, yang kita pelajarin dari pesan moral kali ini adalah pentingnya perubahan diri. Setelah dia dihidupkan kembali, Mani Angkeran berjanji untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan belajar dari kesalahan masa lalu. Poin keempat yang bisa kita pelajarin adalah
pengorbanan, dan kasih sayang. Cindy Mantra telah melakukan apa saja untuk menyelamatkan putranya dari terlilit hutang, termasuk memohon kepada naga yang sakti. Ini merupakan gambaran kasih sayang orang tua. Mereka tulus melakukan pengorbanan demi anak-anak mereka. Cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang nilai-nilai kehidupan. Sampai sini dulu cerita tentang asal-usul Selat Bali, legenda Mani Angkeran dan Naga Besaki. Jadi, pesan-pesanku untuk kawan-kawanku sobat frekuensi fobia, ingat, tetaplah berdoa. Kalau tidak, hal yang tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.